Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Presentasi kali ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya PPG Prajabatan Gelombang 1 2022. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nafiatul Aknya Rahmawati dari Program Studi Bahasa Inggris Kelas B Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat adalah di tingkat sekolah menengah pertama kelas 9, di mana menurut teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson, pada tahap ini peserta didik berada pada tahapan identity versus confusion yang berada pada rentang 12 sampai 18 tahun. Peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama kelas 9 yang berusia 14 sampai 16 tahun berada pada tahap identity versus confusion, di mana pada tahap-tahap tersebut anak-anak sedang mencoba-coba peranan yang cocok untuk mereka. Berikut merupakan identitas dari rencana pelaksanaan pembelajaran saya, di mana kali ini rencana pelaksanaan pembelajaran saya memuat tentang pelajaran naratif teks di tingkat sekolah menengah pertama kelas 9 di semester genap, dengan kompetensi inti KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Dan KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dari KI tersebut dan KD dapat dibuat tujuan dari pembelajaran pada kali ini, yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan presentasi slide PowerPoint, peserta didik mampu membedakan fungsi sosial teks naratif tulis secara kontekstual. Setelah mengamati dan menyimak teks melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks dari teks naratif terkait fairy tales secara bersama-sama. Setelah berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat merinci informasi terkait isi teks naratif tulis terkait fairy tales dengan tepat. Setelah memerinci informasi terkait fairy tales, peserta didik mampu mengecek pemahaman melalui penugasan individu secara mandiri. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya menggunakan model cooperative teaching learning dengan metode group discussion. Media-media yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu PowerPoint presentation, video fairy tales yang berisikan cerita tentang Snow White, asesmen diagnostik kognitif melalui kuisis, dan asesmen sumatif yang dilakukan melalui kuisis. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya menggunakan Tipex model,
yang dikemukakan oleh Mishra dan Kohler. TPEC merupakan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. TPEC adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Dalam hal ini, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya, pengintegrasian TPEC yaitu terdapat dalam menggunakan PPT dalam bentuk Canva serta dalam menggunakan asesmen diagnostik dan juga asesmen sumatif yang melalui kuisis, di mana media-media tersebut merupakan integrasi antara teknologi dan juga pedagogi. Selain itu, pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya gunakan, menurut dengan teori belajar konektivisme yang dikemukakan oleh George Siemens, yang mengemukakan bahwa teori belajar konektivisme merupakan teori belajar dalam era teknologi atau era digital, di mana pengintegrasian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya kali ini, yaitu dalam pembelajaran peserta didik diminta untuk mencari sumber informasi dari mana saja dan tidak hanya berpaku dari satu sumber saja yaitu buku. Guru juga meminta peserta didik dalam mengerjakan tes sumatif dan juga tes diagnostik melalui kuisis, di mana kuisis merupakan teknologi, pengintegrasian teknologi dalam era digital. Selanjutnya, saya akan membahas tentang assessment, di mana pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya terdapat 3 asesmen yang dilakukan. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang kedua yaitu asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Yang pertama yaitu diagnostic assessment, di mana asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta didik. Diagnostik assessment yang saya lakukan yaitu diagnostik kognitif, di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan tes tentang naratif teks sebelum memulai pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar peserta didik dalam materi naratif teks. Yang kedua yaitu formative assessment, di mana formative assessment atau penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas secara berkelompok melalui tentor sebaya dan guru melakukan asesmen formatif melalui kerja kelompok. Dalam asesmen formatif kali ini, guru meminta peserta didik untuk dapat mengerjakan secara berkelompok, dan guru dapat memantau serta memperbaiki proses pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian pembelajaran yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, guru memberikan asesmen formatif berupa tugas kelompok, di mana peserta didik diminta untuk menentukan generic structure, language feature, social function, dan juga moral value dari naratif teks. Selanjutnya, yaitu summative assessment atau asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan oleh guru untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan pendidikan para murid. Pada hal ini, guru melakukan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Guru melakukan asesmen sumatif melalui kuisis,
di mana guru telah menyiapkan 20 pertanyaan tentang naratif teks yang harus peserta didik kerjakan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu naratif teks. Pada pembelajaran kali ini juga terdapat beberapa unsur diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten yang terdapat pada saat guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat memilih sumber belajar mana yang sesuai dengan karakteristik dan kegemaran mereka. Guru telah menyiapkan beberapa teks naratif dan peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih teks mana yang mereka sukai. Selain itu, guru juga telah menyiapkan teks dan juga video yang berbeda agar peserta didik dapat memilih sesuai dengan minat dan kegemaran mereka. Selain itu, terdapat juga unsur diferensiasi proses, yang mana hal ini tercermin dalam saat guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat menyimak materi yang diberikan sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini, guru telah menyiapkan berbagai media yang dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Contohnya, guru menyajikan naratif teks berbentuk video. Guru juga menampilkan teks dari video tersebut sehingga dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual maupun auditori. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini juga terdapat diferensiasi produk yang terdapat pada saat guru memberikan kebebasan peserta didik untuk menghasilkan karya sesuai dengan minat dan karakteristik tiap peserta didik. Peserta didik dapat menghasilkan karya berupa video, teks, ataupun role play dalam bentuk drama. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.